Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ia menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga 3 ditambah ayat 13 hingga ayat 24. Mazmur 104 ayat 1 hingga 3 ditambah 13 hingga 24. Beginilah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon Sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita saat ini berbicara tentang satu kesaksian yang disaksikan atau dinyatakan oleh pemazmur. Apakah yang disampaikan oleh pemazmur? Yaitu bahwa Tuhan Allah itu besar, dengan kuasanya Ia menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, dan mengatur segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang kesaksian, tentu ini berhubungan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan kemudian kita mengatakan apa yang sudah kita alami, rasakan, lihat, dan dengar tersebut. Sama halnya dengan di suatu acara persidangan, sering sekali kita melihat dihadirkan seorang saksi. Saksi tentu bisa memberikan vonis hukuman, atau meringankan hukuman, atau menyatakan orang bersalah atau tidak. Yang pasti, apa yang kita sampaikan atau saksikan di ruang persidangan mempengaruhi apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu pula halnya dengan pemazmur. Dia menyaksikan, dia menyatakan dan menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Tentunya dengan tujuan agar para pendengar dan pembaca ikut turut serta merasakan, mempercayai, dan mengimani hal tersebut di dalam kehidupannya, dan pada akhirnya akan membawa kita semua datang untuk memuji dan menyembah namanya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada kita hari Minggu ini. Yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Percayakah kita bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu? Adakah sesuatu makhluk atau alam yang ada di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah? Tentu kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karya ciptaannya. Kita tentu mengenal sebuah nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu lampu pijar. Untuk menciptakan sebuah lampu pijar, sang ilmuwan telah mengalami ratusan, bahkan ribuan kali kegagalan atau kesalahan. Jika kita bandingkan dengan Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, semua yang diciptakan oleh Tuhan, Ia ciptakan dengan sebuah kata. Kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi ciptaan sesuai dengan kehendaknya. Apabila kita bandingkan dan kita lihat secara logika, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi itulah yang kita imani melalui Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan, di mana segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Ia ciptakan dengan kata atau perkataan yang keluar dari mulutnya. Itulah bagaimana kita melihat kuasa Allah atas dunia yang Ia ciptakan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa Dialah yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengnya dengan air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan cara yang bijaksana, dengan kuasanya yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memelihara segala sesuatu. Firman Tuhan menunjukkan bagaimana Dia menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Mungkin kita sering mendengar melalui khotbah-khotbah yang sudah disampaikan, mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Kenapa tidak di hari pertama? Ketika kita melihat proses penciptaan dari hari pertama sampai hari yang berikutnya, ternyata Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Begitu juga halnya dengan bagian dari khotbah Yesus yang Dia sampaikan ketika Dia khotbah di bukit tentang hal kekhawatiran, di mana Ia mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak bernabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga." Ini juga menunjukkan bagaimana karya pemeliharaan Tuhan bagi ciptaannya. Ini jugalah yang kita lihat melalui firman Tuhan, di mana Dia menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan selanjutnya. Bagaimana Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi Dia memelihara segala sesuatu yang sudah Dia ciptakan, supaya makhluk hidup, supaya kita manusia bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, di mana kita melihat dari ciptaan Tuhan, apakah itu bulan, matahari, itu juga bekerja
sesuai dengan rencana Tuhan sebagai penentu waktu dan musim. Sekarang, mari kita spesifikkan kesaksian kita tentang kebesaran Allah. Kalau tadinya kita mengatakan Dia menciptakan segala sesuatu, sekarang mari kita katakan Dia menciptakan saya. Kalau tadinya kita mengatakan Dia memelihara segala sesuatu, mari kita juga mengimani bahwasannya Dia memelihara hidup saya. Kalau kita tadi mengatakan bahwasannya Dia berkuasa atas segala sesuatu, mari juga kita mengimani bahwasannya Dia berkuasa atas hidup saya. Jadi Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara dan berkuasa atas hidup saya. Seandainya pemahaman ini kita tanamkan di dalam kehidupan saya, bahwa Allah menciptakan saya, Dia memelihara hidup saya, dan Dia berkuasa atas hidup saya, tentu pemahaman ini akan menambah kekuatan dan daya iman kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan dengan pemahaman seperti ini, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memuji namanya. Itulah ajakan yang ditunjukkan oleh pemazmur melalui firman Tuhan pada saat ini, di mana di ayat 1 dia mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku," dan dilanjutkan dengan keterangan bagaimana dia menyaksikan dan melihat, mengimani kuasa Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan berkuasa atas segala sesuatu. Ini jugalah yang mendasari bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, agar kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya, untuk segala sesuatu yang sudah terjadi, di mana Dia tetap memelihara, tetap menjaga kehidupan kita hari demi hari. Jadi bisa dikatakan pujian kita kepada Tuhan adalah ekspresi yang lahir dari setiap orang yang menyadari perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Sadar atau tidak, sesungguhnya hidup kita tidak lepas dari pandangan Tuhan. Sebagai Raja atas kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyatakan kebaikan-Nya dan kebesaran kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan namanya, sama seperti halnya dengan pemazmur. Tetapi di dalam kehidupan kita, sering sekali kita melihat dan juga kita alami, atau bahkan juga terjadi dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sering menghambat kita, yang mengurungkan niat kita untuk memuji namanya. Sering sekali pertanyaan-pertanyaan muncul, bagaimana caranya saya memuji Tuhan sementara saya dalam keadaan susah? Bagaimana saya memuji Tuhan padahal saya dalam keadaan sakit? Bagaimana caranya saya memuji Tuhan sementara kondisi ekonomi saya sedang dalam keadaan sulit? Hal-hal seperti ini, situasi-situasi seperti ini, sering sekali membuat kita enggan, membuat kita tidak mau memuji namanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang mempunyai seorang teman baik. Temannya ini mempunyai kebiasaan berkomentar puji Tuhan atas semua situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Apakah itu situasi yang baik atau tidak sekalipun. Suatu hari sang raja dan temannya pergi berburu. Temannya mempersiapkan dan mengisi peluru untuk senapan sang raja. Kelihatannya ada kesalahan ketika temannya mempersiapkan senapan tersebut. Ketika raja menerima senapan tersebut,
tiba-tiba senapan tersebut meletus dan mengenai jari jempolnya. Seperti biasa, sang teman berkomentar, "Puji Tuhan." Kemudian raja menjawab, "Tidak, ini tidak bagus." Karena raja telah kehilangan jari jempolnya. Kemudian raja tersebut menjebloskan temannya ke dalam penjara. Kurang lebih setahun kemudian, sang raja pergi berburu. Tetapi ia kemudian ditangkap oleh sekelompok orang kanibal. Kemudian dia dibawa ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya dan menumpuk kayu bakar. Ketika akan dibakar, mereka melihat bahwa sang raja tidak mempunyai jari jempol. Mereka mempercayai tahayul mereka. Mereka tidak akan pernah memakan orang yang tidak utuh. Jadi, mereka membebaskan raja itu. Di dalam perjalanan pulang, raja tersebut ingat akan kejadian yang menyebabkan dia kehilangan jari jempolnya. Dan dia merasa menyesal atas perlakuannya terhadap temannya. Raja kembali ke penjara dan meminta maaf dan berkata, "Kamu benar. Baguslah saya kehilangan jari jempol saya." Sambil dia menceritakan bagaimana kisahnya ditangkap orang kanibal, kemudian dibebaskan. "Saya minta maaf. Saya menyesal telah menjebloskan kamu ke dalam penjara." "Tidak," kata temannya. "Puji Tuhan, ini sangat bagus." "Apa maksudmu ini bagus?" "Aku telah mengirim kamu ke penjara selama 1 tahun." Temannya menjawab, "Kalau kamu tidak memenjarakan aku tadi pasti bersamamu, dan aku akan mati dimakan oleh orang-orang kanibal itu." Bapak Ibu yang terkasih, kehilangan jari jempol ataupun kehilangan kebebasan karena di penjara bukanlah hal yang menyenangkan. Demikianlah pula hidup kita. Ada peristiwa yang membuat kita kehilangan materi, kehilangan mata pencaharian, kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan kebebasan kita. Namun, jika kita dapat mengikuti sikap teman raja di atas, yang secara positif menerima semua peristiwa baik atau buruk dalam hidupnya, niscaya suatu hari nanti kita akan menyadari adanya berkat-berkat yang tersamar dalam peristiwa yang kita alami. Marilah kita belajar berkata, "Puji Tuhan," terhadap setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Dengan mengatakan demikian, berarti kita menerima segala sesuatu yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Pada saatnya nanti, kita akan dapat melihat berkat-berkat dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, yang tidak terselami oleh keterbatasan akal kita. Jadi, marilah kita imani bahwa Dialah yang menciptakan dan juga memelihara dan juga berkuasa atas kehidupan kita. Serahkan kehidupan kita hanya dalam tangan pengasihannya, dan ingat untuk senantiasa datang dan memuji, memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati.